Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nadia, yang akan membahas terkait pertanyaan cara membuat daftar isi otomatis. Tanpa basa-basi, saya akan membahasnya secara rinci. Maka, sebelum melangkah ke pembahasan, alangkah lebih baiknya untuk subscribe channel saya agar saya lebih semangat untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Dan di sini langsung saja saya akan membuat daftar isi secara otomatis. Stay di video ini, tonton video ini sampai akhir. Baiklah, sebelum melangkah ke pembuatan daftar isi, kalian cari dulu file atau dokumen makalah yang akan dibuat daftar isi. Di sini saya sudah menyiapkan makalah yang sudah jadi, terkecuali daftar isi yang belum saya buat. Nah, di sini saya ingin membuat daftar isinya secara otomatis. Stay tune di video ini, saya akan ngajarin kalian sampai bisa. Baik, di sini langsung saja ke subbab pertama, yaitu kata pengantar. Kata pengantar ini kita ubah jadi heading 1, seperti halnya bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, serta bab 3 penutup. Itu akan dikasih heading 1. Jangan angka normal ya teman-teman, kita ubah heading 1, terus kita ubah angkanya menjadi 14, serta tulisannya kita ubah jadi Times Roman agar lebih rapi. Maka lakukan itu seterusnya sampai ke bab 3 penutup. Nah, di sini kita lanjut ya teman-teman. Untuk daftar isinya kita ubah juga menjadi heading 1, karena daftar isi merupakan juga subbab pertama. Nah, di sini juga kita atur ya teman-teman, tulisannya Times Roman serta ukurannya 14. Terus kita tengahin agar terlihat lebih rapi. Nah, kalau sudah, lanjut ke bab 1 pendahuluan. Ini juga kita rubah menjadi heading 1 ya teman-teman. Kita blok bab 1 pendahuluannya saja, kita rubah menjadi heading 1. Nah, lalu kalau berantakan kayak gini, langsung kita ubah menjadi Times Roman serta tulisannya kita kecilin menjadi 14, teman-teman. Terus kita tengahin agar menjadi lebih rapi. Jangan lupa juga untuk jaraknya kita buat 1,0. Nah, di sini kita lanjut bagian latar belakangnya kita blok juga, teman-teman. Lalu kita ubah menjadi heading 2 karena dia sudah menjadi subbab kedua. Lalu kita ubah tulisan menjadi Times Roman serta atur agar menjadi lebih rapi. Nah, di sini kita tarik ya teman-teman karena dia udah nengah, jadi kita tarik ke bagian right, yaitu bagian kiri agar terlihat lebih rapi. Nah, setelah semuanya sudah rapi, maka kita lanjut ke yang bagian B, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini juga terdapat bagian subbab kedua. Maka kita rubah menjadi heading 2. Setelah kita rubah menjadi heading 2, maka kita atur juga tulisannya menjadi Times Roman serta ukurannya menjadi 14. Agar terlihat lebih rapi ya teman-teman. Maka lanjut ke bagian subbab pertama lagi, yaitu bab 2 pembahasan. Nah, di sini karena merupakan subbab pertama teman-teman, maka kita rubah lagi menjadi heading 1. Lalu kita rapikan seperti tadi ya teman-teman. Lalu kita tengahin serta kita jarakin 1,0. Nah, di sini lanjut untuk heading kedua ya teman-teman. Karena yang bagian pembahasan yang di bawah pembahasan ini merupakan heading kedua, merupakan subbab 2, maka kita rubah menjadi heading kedua. Lalu kita rapikan agar terlihat lebih rapi. Nah, lanjut untuk yang ini. Untuk bagian ini itu adalah merupakan subbab ketiga ya teman-teman, karena merupakan anak ya dari pengertian itu. Jadi kita rubah menjadi heading 3, lalu kita rapikan tulisannya ya teman-teman. Ya, agar terlihat lebih rapi gitu. Nah, di sini kalau sudah teman-teman, lanjut lagi ya untuk pembahasannya. Di sini ada bagian B. Bagian B ini kita blok juga, kita rubah menjadi heading 3 karena dia merupakan anak ya dari pengertian pembahasan tadi ya. Jadi kita rubah menjadi heading 3 serta tulisannya kita rubah menjadi Times Roman, ukurannya kita kecil menjadi 12 serta jaraknya kita rapikan menjadi 1,0 agar terlihat lebih rapi ya teman-teman. Nah, di sini karena belum ada bagian penutup ya teman-teman, karena memang saya belum menyiapkan ya. Jadi di sini saya akan membuat dulu bagian penutup sebagai subbab pertama. Lalu nanti akan dirubah menjadi heading 1.
Nah, di sini kita blok ya teman-teman bab 3 penutupnya sebagai subbab pertama, lalu kita ubah menjadi heading 1, lalu kita ubah menjadi Times Roman tulisannya serta ukurannya 14 ya teman-teman. Lalu agar terlihat lebih rapi ukuran jaraknya kita ubah 1,0 serta kita tengahin ya teman-teman. Lanjut, di sini ada bagian penutup itu terdiri dari kesimpulan serta saran ya teman-teman. Di sini saya akan membuat kesimpulan dan sarannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tulis dulu ya teman-teman kesimpulannya ya. Nah, lanjut kita blok ya teman-teman. Terus kita rubah menjadi heading 2 karena subbab kesimpulan ini merupakan subbab kedua karena subbab pertama adalah bab 3 penutup tadi ya teman-teman. Setelah itu kita rapikan, lanjut kita akan membuat saran ya teman-teman. Kita klik dulu saran ya. Kita buat dulu saran. Lanjut kita blok ya teman-teman. Terus kita ubah menjadi heading 2 ya teman-teman. Setelah menjadi heading 2 lalu kita rapikan ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman, yaitu membuat daftar isi otomatis. Kembali lagi ke tempat daftar isi ini. Nah, di sini kita lanjut untuk mengklik referensi ya teman-teman. Lalu kita mengklik tabel ya teman-teman. Di bagian pojok kiri atas, bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman. Lanjut ada tabel 2. Terus kita klik OK teman-teman. Nah, di sini udah otomatis ya teman. Otomatis daftar isinya ya teman-teman tanpa repot. Kita cuma perlu mengubah subbabnya aja ya teman-teman. Seperti yang saya lakukan tadi dari awal ya teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti dari awal, mungkin teman-teman tidak akan kerepotan untuk membuat daftar isinya satu persatu. Jadi di sini kita tinggal mengubah subbabnya saja. Yang bagian subbab pertama kita ubah menjadi heading 1 tulisannya ya teman-teman. Dan untuk subbab kedua heading 2 serta subbab ketiga heading 3. Nah, maka akan nimbul otomatis seperti ini ya teman-teman daftar isinya. Baik, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Semoga ilmu yang saya bahas ini bisa menambah untuk wawasan teman-teman semua ya. Maaf jika ada kesalahan, saya minta maaf jika ada kekurangan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, like juga video ini agar saya semakin semangat untuk membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.